Dahulu kala, ketika daratan Jawa masih berupa hutan belantara, di sebuah desa hiduplah sepasang suami istri. Mereka mempunyai anak yang diberi nama Munter. Mereka hidup bahagia. Namun teman-teman, suatu hari ibunya sakit dan akhirnya meninggal dunia. Ayah Munter bersedih karena saat ia pergi berdagang, Munter tinggal sendirian di rumahnya. Akhirnya sang ayah memutuskan untuk menikah lagi.
Muntrang mengayunkan pisau karatan dengan sisa-sisa tenaga yang dimiliki. Benar saja, tiba-tiba di hadapan Muntrang muncul ular raksasa. Hai Muntrang, mendekatlah dan naiklah ke punggungku. Aku akan mengantarmu pulang. Muntrang pun naik ke pundak ular tersebut. Cepat kilat ia terbang menuju rumahnya. Bu, aku pulang bu. Ini bu, aku bawakan ular raksasa. Kata Muntrang penuh gembira. Ibu Titin tergopoh-gopoh menemui Muntrang. Tetapi belum sempat berkata-kata, tubuhnya disambar dari telan oleh ular raksasa yang kelaparan tersebut. Muntrang terkejut, ia tidak menduga peristiwa tragis itu berlangsung begitu cepat di depan matanya. Setelah kejadian itu, kehidupan Muntrang berubah. Ternyata ular raksasa itu adalah jelmaan dari seorang raja tampan yang menerima kutukan. Ular raksasa itu berubah menjadi pemuda tampan yang kelak akan menjadi teman hidup Muntrang. Mereka hidup bahagia. Nah, bagaimana ceritanya teman-teman? Seru kan? Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita tadi adalah kita sebagai manusia harus berbuat baik kepada siapapun, karena perbuatan baik akan kembali kepada kita dan sebaliknya. Pergi ke Jombang naik delman, tiba-tiba pemerintah serabi. Kita Muntrang cukup sekian. Atas perhatian ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya adalah Muntrang. Kenapa kok diberi judul Muntrang? Karena anak yang diperankan namanya Muntrang. Di antara sekian banyak tokoh itu tadi, mana yang kamu sukai? Muntrang. Kenapa? Karena dia hebat dan pemberani. Oke, ya, cukup, terima kasih.